Di antara kebenaran dan kebohongan, ada batas nyata, namun seringkali tak terlihat. Siapa-siapa yang terlibat, apakah informasi itu bisa di-share ke publik, apakah informasi itu menjadi bukti hukum, monggo. Pastikan yang viral di media sosial benar-benar fakta. Jangan percaya sebelum menyaksikan News or Hoax. Setiap Sabtu, pukul 12:30 siang di Kompas TV. Tim Basarnas menemukan 2 korban penumpang kapal Tegas dan terarah, kami lengkapi referensi Anda dengan berita peristiwa teraktual. soal petugas partai karena Bu Mega menyatakan hal itu. Apakah Pak Jokowi juga turut dilibatkan? Topik-topik hangat dibahas bersama narasumber kredibel. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menandatangani nota kesepahaman di pertemuan tingkat Menteri ASEAN. Ikuti Kompas Petang setiap hari pukul 4 sore live di Kompas TV. Kilas balik peristiwa yang menjadi perhatian dalam sepekan. Informasinya akan menjadi bagian dari rangkuman peristiwa. Pastikan Anda tidak melewatkan beragam fenomena terkini yang merebak di seantero negeri. Badai ini dianggap sebagai yang terburuk di Rio Grande. Latihan ini disebut-sebut sebagai pengerahan angkatan udara terbesar dalam sejarah NATO. Kompas Sepekan, setiap minggu pukul 5:30 sore di Kompas TV. Kompas TV, independen, terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur. Kita mensyukuri seluruh nikmat Allah yang pertama kali. Karena sesungguhnya kita hidup di dunia ini sejatinya karena banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita dapatkan. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diciptakan pada awal penciptaan ketika kita bahkan masih di dalam perut ibu-ibu kita telah diberikan banyaknya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lahir sampai kita tumbuh besar pada hari ini. Allah berikan kita berbagai macam kenikmatan. Dan nikmat-nikmat Allah itu adalah tujuannya untuk menambah, untuk membuat kita ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar diberikan begitu saja, kemudian kita hidup di dunia terserah maunya kita. Tentunya di balik nikmat yang Allah berikan adalah untuk mendidik kita, untuk membuka hati kita bahwasanya kita ada yang diberikan, ada yang memberikan nikmat kepada kita, yaitu tujuannya agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara-saudariku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya nikmat ini kita dituntut untuk bersyukur kepada siapa? Kepada sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Dia yang telah memberikan kita segala macam kenikmatan.
Akan tetapi ternyata banyak di antara kita belum paham lebih luas, lebih dalam terkait apa itu syukur. Bagaimana cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur. Dan bagaimana syukur kita itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengarkan ucapan seorang imam, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau menjelaskan terkait syukur itu ada 3. Asyukru yakunu bil qalbi wal lisani wal jawari. Jadi syukur itu ada 3. Pertama, syukur dengan hati kita. Kedua, syukur dengan lisan kita. Ketiga, kita bersyukur dengan anggota badan kita, al-jawarih. Jadi saudara-saudariku, banyak di antara kita yang memahami bahwasanya syukur itu ya sudah kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, saya diberikan rumah baru. Alhamdulillah ya Allah, saya punya mobil baru. Saya punya ini dan itu, naik jabatan, naik gaji, harta makin bertambah. Dia merasa bahwasanya syukur sampai di situ saja. Padahal ketahuilah saudara-saudariku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu bukan hanya di lisan saja, tetapi syukur juga butuh dengan amalan badan. Di antaranya adalah kita menaikkan solat. Yang paling inti lagi adalah solat 5 waktu kita. Jadi percuma seseorang bersyukur dengan lisannya, mengucapkan alhamdulillah banyak-banyak, tetapi ternyata dia tidak sholat. Dia punya kenikmatan berupa harta yang banyak, tetapi dia tidak sedekah, tidak membantu orang-orang yang lemah, melihat saudara-saudarinya yang susah, dia tidak membantu. Kemudian dia juga tidak menaikkan puasa Ramadannya banyak bolongnya, dan dia tidak membayarnya. Ini syukur yang semu. Kita katakan syukur yang tidak memenuhi syarat. Dan syukur yang memenuhi syarat adalah seseorang ketika diberikan kenikmatan, maka di hatinya dia merasakan kebahagiaan, merasa terima kasih, merasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia memperbanyak amalan solehnya, dia menaikkan salat 5 waktu karena dia bersyukur telah diberikan banyaknya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Kemudian saudara-saudariku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mengetahui juga tentang keutamaan syukur. Karena dengan mengetahui keutamaan syukur, maka kita makin termotivasi untuk memperbanyak syukur itu. Kita ingatkan kembali bahwa syukur itu adalah juga dengan amalan-amalan badan, yaitu yang tadi kita sebutkan diantaranya sholat dan sholat sunnah dan amalan-amalan lain, sedekah, berpuasa, membantu orang-orang yang lemah. Ini termasuk bentuk seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Apabila kalian bersyukur kepadaku, niscaya akan aku tambahkan kepada kalian kenikmatan. Jadi Allah janji kepada hamba-hambanya, apabila kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan ditambahkan nikmat kepada kalian. Tentunya nikmat di sini dijelaskan secara umum. Maka saudara-saudariku, insyaallah kita lanjutkan di pembahasan berikutnya. Puluhan hektar tanaman padi terancam mati akibat musim kemarau panjang yang melanda dusun. Ketahui peristiwa terhangat dan terpopuler yang terjadi di seantero tanah air. Saudara petugas damkar membantu warga mengevakuasi 2 ular di dalam sumur di Klaten, Jawa Tengah. Dinamika hukum dan politik, ekonomi, dan sosial terangkum semua dalam Sapa Indonesia Siang. Senin sampai Jumat pukul 1 siang. Live di Kompas TV.
Gali esensi fenomena. Awas hati-hati, awas. Supaya anak ini lancar belajar, tolong untuk perbaiki jalan lah. Masa udah ini lumayan berat juga loh, Pak. Makanya. Temukan jawaban atas teka-teki peristiwa. Katanya terpapar merkuri gitu. Berapa tahun Bang di jalan rusak nih? 350 tahun. Berkas Kompas, setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Lengkapi keindonesiaan Anda dengan informasi peristiwa khas terkini. Saudara, Taman Marga Satwa Ragunan selalu menjadi primadona untuk memanfaatkan libur panjang. Niko, bagaimana dengan suasana tempat wisata di kawasan Puncak saat ini? Dari seluruh penjuru tanah air. Melihat perkembangan informasi yang ada di Indonesia. Pastikan Anda ikuti Indonesia Update, Senin sampai Jumat, pukul 3 sore, live di Kompas TV. Saudara-saudariku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada ayat yang tadi, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Apabila kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambahkan kepada kalian nikmat. Apa saja nikmat yang Allah punya? Banyak. Tentunya kita akan diberikan nikmat kehidupan di dunia. Nikmat merasakan apa yang Allah berikan. Jadi nikmat ini bukan hanya sekedar harta, nikmat juga bisa ketenangan jiwa, ketenangan hati, kemudian negeri yang aman, kesehatan, keluarga yang sehat. Ini termasuk nikmat-nikmat di dunia. Dan tentunya janji Allah bagi hamba-hambanya yang bersyukur, yang taat, Allah akan berikan nikmat yang paling besar, yaitu di hari kiamat kelak adalah nikmat surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kami inginkan, yaitu meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang semua orang inginkan, bahkan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pun tentu inginkan surganya Allah. Tapi tentunya semua memiliki syarat-syaratnya. Saudara-saudariku, ini keutamaan bagi orang yang bersyukur. Kemudian adapun orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala lanjutkan di ayat yang tadi, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan apabila kalian kufur, yaitu mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka ingat Allah punya azab yang pedih. Inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya Allah memiliki azab yang pedih. Tentunya kita tadi tahu bahwasanya syukur adalah seseorang yang melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya lawan dari syukur adalah al-kufur, yaitu ingkar terhadap nikmat atau pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang ingkar terhadap nikmat Allah ini akan diancam dengan azab yang pedih. Bisa jadi kita melihat orang di luar sana, dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak waktunya habis dengan hal-hal yang sia-sia. Bahkan nikmat yang banyak itu dia lakukan, dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Kita lihat dengan nyata, diberikan harta yang banyak malah makin lalai ibadahnya. Diberikan jabatan yang tinggi, maka bahkan makin zalim dirinya kepada orang-orang yang lemah. Jauh dari ketaatan. Ingat, jangan sampai kenikmatan itu justru adalah azab buat orang-orang tersebut. Seorang ulama terdahulu pernah mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribu minallahi azza wa jalla fahiyal baliyah. Seluruh nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba yang ternyata nikmat tersebut tidak membuat dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah nikmat itu ternyata adalah bencana bagi dia. Maka ini ancaman bahwasanya apabila seseorang yang kita lihat ternyata hartanya makin bertambah, tetapi dosanya secara zahir banyak juga kemaksiatannya, banyak kezalimannya, maka hati-hati. Bisa jadi ini adalah azab Allah Subhanahu wa taala, berikan dia dunia yang dia inginkan sehingga dia makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala.
Nabi juga SAW pernah ingatkan tentang istidraj. Apabila kalian melihat seorang yang Allah berikan kepadanya kenikmatan atau apa yang dia inginkan selalu dia dapatkan, tetapi dengan itu dosa atau kemaksiatannya makin bertambah, hati-hati, sesungguhnya itulah istidraj. Kemudian beliau SAW menjelaskan apa itu istidraj, kenikmatan yang diberikan kepada seorang hamba, tetapi hamba ini makin bertambah kemaksiatannya, dan kemudian Allah akan gulingkan seketika menjadi azab yang pedih buat pelaku tersebut. Maka tentunya kita, saudara-saudariku, berharap kita dijauhkan dari yang namanya istidraj. Kita berharap juga nikmat Allah itu kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena betapa banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan, terus apakah pantas nikmat tersebut kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pantaskah kenikmatan tersebut kita lalaikan dengan menggunakan pada hal-hal yang salah? Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita bisa menggunakan seluruh pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hal-hal yang positif, tentunya untuk menunjang ibadah kita makin kuat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memberikan kita makin mudah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, jika seseorang diberikan kendaraan, maka semoga dengan kendaraan itu memudahkan dia untuk melangkahkan kakinya atau membuat dia menuju masjid untuk sholat. Diberikan mobil, dia bisa membantu tetangganya yang mungkin butuh ke rumah sakit. Dia bawa mobil itu, dia tumpangi tetangganya. Atau seseorang diberikan harta yang banyak, ada tetangganya yang susah, keluarganya yang susah, diberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan saudaranya atau orang-orang terdekat dengannya, dan bantuan yang lain. Inilah bentuk seseorang yang betul-betul mengamalkan rasa syukur yang sebenar-benarnya. Saudara-saudariku, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, bagaimana agar kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang pernah kita dapatkan sampai pada detik ini? Kita yang pertama adalah tanamkan di hati kita bahwasanya kita ini hidup di dunia hanya sementara. Kita ini hidup di dunia ini diberikan nikmat oleh Sang Pencipta. Semua apa yang kita miliki ini adalah hanya titipan. Tidak akan kita bawa mati. Tidak akan kita hidup selamanya di dunia ini dengan seluruh nikmat yang kita miliki. Bisa jadi yang sekarang punya harta yang banyak, besok akan diangkat, akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan punya keluarga yang banyak akan kembali satu persatu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tanamkan di hati kita yang pertama adalah yang barusan kami jelaskan, agar kita tahu bahwasanya kita harus bersyukur, karena sesungguhnya nikmat ini adalah pemberian atau hanya titipan. Adapun tata cara atau tips agar kita bisa merasakan syukur atau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang pertama, hendaknya kita tanamkan di hati kita bahwasanya hidup di dunia ini ada yang memberikan kita kenikmatan. Siapa dia? Dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tanamkan bahwasanya kita di dunia ini kita butuh pemberian dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nikmat-nikmat itu Allah yang berikan kepada kita agar kita ini bisa menjalani kehidupan kita dengan baik. Tentunya juga dengan nikmat itu kita bisa membawa diri kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maksimal. Kemudian gunakan nikmat-nikmat tersebut kepada hal-hal yang baik. Jadi ketika kita diberikan kendaraan yang baru, ingat bahwasanya semua ini atau mobil ini tidak bisa kita capai dengan sendirinya kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gunakanlah kendaraan ini untuk hal-hal yang baik. Mungkin kita membantu orang-orang yang meminjam, atau ada tetangga kita yang mau ke rumah sakit, kita menggunakan kendaraan kita untuk membantu mereka. Kita punya kelebihan harta, ada keluarga, ada tetangga, saudara yang mau pinjam, berikan pinjaman. Ini diantara bentuk kita mengamalkan syukur yang sebenar-benarnya syukur itu, yaitu gunakan dengan ketaatan-ketaatan dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik. Adapun cara untuk bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kita lanjutkan pada sesi ketiga.
Populasi gajah Sumatera menurun drastis dari waktu ke waktu. Ketahui peristiwa terkini di tanah air sebelum hari berganti. Mulai dari politik, hukum, hingga ekonomi. Kita bahas semua di Sapa Indonesia Malam. Semua tersaji di Sapa Indonesia Malam. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 5:30 sore. Sabtu dan Minggu, pukul 7 malam. Live di Kompas TV. Informasi terkini dari segala lini. Kekerasan yang dilakukan anak pejabat pajak. Yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi. Kami sudah menyiapkan sejumlah berita pilihan untuk Anda. Dan jadikan referensi utama untuk Anda. Program Berita Utama akan menemani dan mengisi ruang informasi Anda. Berita Utama. Ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Di penghujung malam, lengkapi referensi Anda dengan update berita terkini. Oknum polisi lalu lintas di Bukit Tinggi menerobos perlintasan jalan. Terbalik di Desa Tua Pejat, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Serta perkembangan peristiwa penting di dalam negeri dan mancanegara. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran tersebut. Polisi telah memeriksa 4 Raih orang informasi sebelum hari berganti bersama Kompas Malam pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Saudara-saudariku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun cara agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya juga adalah kita memperbanyak melihat orang-orang yang ada di bawah kita. Maksudnya adalah di bawah itu adalah ujiannya lebih besar daripada kita. Ekonominya jauh di bawah kita. Kita dengan cara seperti itu, maka kita makin lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah wahai sahabat-sahabatku kepada orang-orang yang ada di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan janganlah kalian melihat orang-orang yang ada di atas kalian. Maksud dari hadis ini adalah Nabi SAW memerintahkan kita, mendidik kita untuk apabila kalian mau bersyukur, lihatlah orang-orang yang ekonominya di bawah kalian, agar kalian lihat betapa beratnya kehidupan mereka, betapa besarnya ujian yang Allah berikan kepada mereka. Kita lihat wahai saudara-saudariku, saudara kita yang ada di Palestina. Sampai saat ini Allah berikan ujian yang sangat berat. Tidak ada satupun manusia di atas muka bumi ini yang berharap negerinya ada peperangan. Tidak ada pun satu manusia. Tetapi lihat mereka, Allah berikan ujian peperangan. Kita lihat negeri yang jauh dari kata aman, anak-anaknya hilang ditindas oleh gedung-gedung yang besar, ayah ibunya hilang, diculik, dan yang lainnya. Ini adalah ujian yang berat. Kita lihat ujian-ujian tersebut, kemudian kita lihat kembali apa yang kita rasakan di negeri ini. Betapa amannya negeri kita, betapa bebasnya negeri kita, betapa nyamannya rumah-rumah kita. Kita berkumpul dengan keluarga kita yang kita cintai dalam keadaan aman, nyaman, tidak ada rasa takut. Mereka yang ada di Palestina dihantui dengan suara-suara pesawat tempur, dihantui dengan suara-suara tersebut memberi rasa takut yang luar biasa kepada mereka. Kita dalam keadaan aman, maka hendaknya dengan itu membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak usah jauh-jauh. Kita yang ada di kota Sorong, Papua Barat Daya, kita pergi ke pelosok-pelosok kota Sorong. Ada kampung-kampung situ, mereka putra asli tanah Papua, tetapi lihatlah ternyata mereka hidup di bawah garis kemiskinan dan mereka hidup di bawah ujian yang lebih berat daripada kita. Saya sering melihat mereka
Kemudian ketika saya melihat mereka itu, saya bicara dengan diri saya sendiri. Subhanallah, betapa besar ujian mereka dan betapa hinanya saya ini terlalu banyak mengeluh terhadap kehidupan saya. Padahal ternyata ada orang-orang yang jauh lebih susah, tetapi mereka hidupnya bersabar. Sementara saya, apa yang saya inginkan bisa saya dapatkan pada hari itu juga. Saya ingin makan apa, bisa saya beli. Hari itu juga mereka susah, mau makan yang enak itu susah. Makan daging mungkin nanti setiap hari Idul Adha, itu pun kalau dapat jatahnya. Kita kapanpun kita inginkan bisa kita dapatkan. Inilah pelajaran yang bisa kita jadikan untuk makin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat orang-orang yang susah di bawah kita sehingga kita bersyukur atas segala nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sering melihat saudara-saudara kita, orang-orang asli di Papua, saudara yang kita cintai, mereka itu hidup apa adanya. Sementara kita hidup dengan apa saja yang kita inginkan bisa kita dapatkan. Tetapi banyak sekali keluhan yang kita keluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita yang banyak mengeluh ini. Dan kemudian nasihat yang terakhir juga, kurangilah atau batasilah pergaulan kita terhadap orang-orang yang kaya raya, para pejabat-pejabat. Karena biasanya saya dapati kisah itu, seorang ibu temannya dengan istri-istri pejabat. Pulang-pulang, ayah, itu ibu si bapak ini, itu kulkasnya baru, harganya 50 juta. Ibu itu suaminya belikan dia mobil baru, mobil Mercy 1M. Nah, akhirnya dia pulang membawa penyakit hati, keluhan-keluhan terkait hal-hal duniawi. Subhanallah. Maka inilah nasihat dari kami untuk diri kita pribadi dan juga untuk saudara-saudariku. Hendaknya ketika kita bermain dengan orang-orang yang di atas kita, jaga pandangan kita, jaga hati kita. Jangan sampai kita terlena dengan duniawi yang Allah berikan kepada mereka. Belum tentu ketika kita diberikan nikmat yang banyak, kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajarannya adalah bersyukurlah apa yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga dengan nikmat-nikmat yang ada ini menambahkan kita makin banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara-saudariku Allah jaga antum semua. Barakallahu fikum. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompas TV, independen, terpercaya. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal seolah-olah menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Ikuti sang penjelajah cita rasa Benu Bulo dalam eksplorasi kelezatan ragam kuliner khas Nusantara. Mantap. Serta kisah dan sejarah di balik setiap sensasi Mumtaz bin Laziz. Orang-orang yang concern dengan kesehatan ini pasti enak banget. Pecah, men. Mumtaz. Pecah, men. Sambalnya nyamber banget, enak banget. Istimewa. Cerita Rasa. Setiap Sabtu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Sportivitas, lebih dari sekadar kemenangan. Ini tentang integritas dan mental juara. Serap energinya. Rasakan geloranya. We're ready to go. Lewat berita olahraga terkini. Followers Kompas Sport Malam kembali hadir. Hanya untuk Anda. Kompas Sport Malam, setiap Senin sampai Jumat pukul 12 malam, live di Kompas TV.